Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhali khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita kitab Takrib, kitab fikih untuk pemula, mazhab Imam Syafi'i, karangan kitab Takrib karangan Imam Abu Suja. Saya share screen dulu ya. Share screen ini, share. Nah, kita masih di Kitabus Shalah atau bab besarnya itu tentang sholat. Nah, sekarang kemarin kan kita sudah berbicara tentang sholat gerhana ya, membahas sholat gerhana. Sekarang kita fasal berikutnya yaitu sholat istisqa. Sholat istisqa ini sholat minta hujan. Ini agak panjang, tetapi kita baca ya supaya setidak-tidaknya kita ngerti bagaimana sih sholat istisqa itu. Meskipun untuk di Indonesia jarang-jarang diperlukan sholat istisqa ini karena kan apalagi di daerah Bogor, di daerah sekitar Jabotabek itu banyak hujan, jarang orang sholat istisqa, tapi diperlukan sebagai pengetahuan, just in case nanti ada kekeringan yang panjang, ya kita berusaha untuk melaksanakannya. Jadi belum tentu sholat istisqa ini dilaksanakan setahun sekali gitu, belum tentu. Tapi penting untuk diketahui dari sisi fikihnya seperti apa sih, just in case melaksanakan sholat istisqa. Faslun, saya baca dulu ya. Faslun, satu fasal atau subbab tersendiri. Wa sholatul istisqai, adapun sholat istisqa, masnunatun, itu sunnah. Apa namanya, sunnah ya, bukan wajib. Sholat istisqa itu sunnah. Faya'muruhumul imamu bittaubati. Maka imam itu hendaknya menyuruh orang-orang untuk bertaubat. Jadi yang nanti menjadi imam, misalnya DKM-nya atau imam di masjid kita gitu kan, itu untuk misalnya kekeringan panjang nih, maka minta orang-orang untuk bertaubat. Wasodakoti, dan orang-orang supaya banyak membayar sedekah. Wal khuruji minad dolimi, dan keluar dari kedoliman, dari perbuatan-perbuatan dolim, jangan dilaksanakan lagi, udah selesai, jadi tobat gitu kan. Wa muso lahati al-a'da'i. Kemudian kita perbaikan yang punya permusuhan dengan tetangga gitu kan ya. Dengan apalagi keluarga sesama keluarga, adik sama kakak, suami sama istri, mertua dengan anak mantunya, tetangga kiri kanan, teman kantor, teman olahraga, teman beraktivitas itu kan kalau ada saling kesalahan, ada permusuhan, maka saling maaf memaafkan lah kira-kira gitu. Apalagi yang sampai permusuhan antar kampung, nah, seperti itu harus diselesaikan dulu sebelum sholat istisqa karena filosofinya itu permusuhan-permusuhan tersebut itu menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang mau kita minta ini, mungkin daerah kita itu sudah kekeringan lama, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di tengah kita minta seperti itu kepada Allah, ya jangan ada permusuhan di antara keluarga, di antara tetangga, di antara kampung gitu kan, apalagi di antara negara, jangan ada permusuhan supaya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi wasyami salasati ayamin, dan puasa 3 hari. Jadi sebelum sholat istisqa itu puasa 3 hari dulu. Summa yakhruju bihim fil yaumir rabi'i. Kemudian bareng-bareng setelah selesai puasa 3 hari itu bareng-bareng untuk melaksanakan sholat. Misalnya sholatnya di lapangan atau sholatnya di masjid, terserah. Nggak ada ketentuan khusus gitu ya. Tapi sebaiknya memang di lapangan. Jadi keluar bareng-bareng ke lapangan, misalnya gitu kan, di hari yang keempat setelah puasa 3 hari itu bareng-bareng. Fi thiyabi bidillatin wastika natin. Kemudian eh, keluar ke lapangan dalam rangka untuk sholat istisqa itu dengan
menggunakan pakaian biasa, pakaian yang harian dipakai, nggak perlu pakai pakaian baru yang kayak Lebaran gitu, nggak. Kalau Lebaran kan orang cenderung pakai pakaian baru ya. Kalau yang sholat istisqa ini ya pakai pakaian normal, pakaian biasa. Kalau biasa pakai sarung, pakai peci ya pakai peci yang biasa dipakai, nggak perlu khusus untuk sholat istisqa kita belanja sarung baru, nggak perlu begitu. Kita belanja baju baru, nggak begitu. Karena ini kan kondisi ketika kita lagi prihatin ya, prihatin. Watadorruin, kemudian merendahkan diri. Jadi jalannya ke area tempat sholat itu sambil merendahkan diri. Jangan sambil main musik gitu kan ya, main HP gitu jangan. Tapi kayak kita khusyuk dan merendahkan diri bahwa kita akan meminta sesuatu yang sangat penting ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu wa yusolli bihim ini. Kemudian sholat bersama imam dan kaumnya itu sholat bareng-bareng 2 rakaat sholatnya. Kasolatil idaini seperti sholat id, jadi 2 rakaat. Summa yaktubu, kemudian ada khutbah setelah sholat itu ba'dahuma, setelahnya. Wa yukhawilu rida'ahu wa yukthiru minad du'ai. Jadi ada khutbah dua ada khutbah ya, 2 khutbah seperti biasa, seperti khutbah Jumat seperti itu. Syarat rukunnya juga seperti rukun-rukunnya seperti dengan rukun-rukun khutbah Jumat seperti itu. Wa yukhawwilu ridaahu, kemudian di tengah khutbah tersebut semuanya itu imam dan kaumnya, makmumnya itu semuanya membalik ridaahu, selendangnya. Kalau orang-orang Arab, orang-orang di kampung itu kalau sholat kan pakai selendang kan biasanya kan. Maka nanti sebelum sholat istiqo karena ada ketentuan seperti ini ya pakai selendang. Maksudnya selendang itu kayak surban yang ditaruh di pundak, itu ditaruh di pundak. Nah, itu kemudian dibalikkan. Wa yukthiru minad du'ai wal istighfari, dan memperbanyak doa dan istighfar. Jadi sepanjang waktu itu doa dan istighfar, doa dan istighfar. Wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa dengan menggunakan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini doanya panjang. Dicatat, kalau misalnya nggak hafal ya dicatat, karena ini kan nggak semua orang bisa hafal meskipun imam ya. Apalagi kalau sholat istisqonya belum tentu setahun sekali kan. Jadi dicatat nggak apa-apa. Ini doanya. Wahwa, doa tersebut itu Allahumma ja'alha suqya rahmatin wala taj'alaha suqya adabin. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan rahmat dan jangan jadikan hujan ini hujan azab. Kira-kira gitu. Mintanya seperti itu. Wala mahkin, wala balain, wala hadmin. Nah, jangan hujan yang membawa kecelakaan, jangan hujan yang membawa bencana, jangan hujan yang membawa kehancuran, jangan hujan yang membawa ketenggelaman sampai tenggelam gitu, jangan. Wala gorokin, jangan sampai tenggelam. Allahumma ala dzirabi wal akami wa nama wa manabitis syajari wa butunil audiyati. Kemudian, ya Allah, jadikanlah hujan ini meresap di bukit-bukit dan di onggokan-onggokan tanah, serta menyirami akar-akar tumbuhan dan lembah-lembah. Gitu kan? Allahumma ala dhirabi wal akami wa manabiti syajari wa butunil audiyati. Allahumma khawalaina wala alaina. Allahumma skina goisan mugisan hanian marian marian sahan aman godakon tobokon mujallalan daiman ila yaumiddin. Ya Allah, jadikanlah hujan ini meresap di bukit dan ongkokan-ongkokan tanah, serta menyirami akar-akar tumbuhan dan lembah-lembah. Ya Allah, jauhkanlah dari kami dan janganlah menjadi bencana bagi kami. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan deras yang menyenangkan.
mengalir luas lagi lebat dan merata sampai hari kiamat. Gitu kan? Ila yaumid ini. Allahumma askinal ghaitha wala taj'alna minal qanitin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan janganlah jadikan kami termasuk orang-orang yang putus asa. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wadonki mala nashku illa ilaika. Ya Allah, sesungguhnya para hambamu dan negeri-negeri mengalami kelelahan, kelaparan dan kesempitan yang tidak bisa kami adukan kecuali kepadamu. Allahumma ambit lanal zaw'a wa adirro lana dzor'a wa anzil alaina min barakatis sama. Panjang ini doanya ya. Ya Allah, tumbuhkanlah untuk kami tanaman-tanaman dan perbanyaklah untuk kami susu hewan peliharaan kami. Turunkanlah kepada kami berkah langit dan tumbuhkanlah untuk kami berkah bumi. Wakshif anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuk. Hilangkanlah musibah dari kami. Tidak ada yang mampu menyibakkan musibah tersebut selain Engkau. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara farsilis samaa alaina midrara wa yaghtasilu fil wadi idza sala wa yusabbihu lirra'di wal barki. Ya Allah, kami mohon ampunanmu, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Turunkanlah kepada kami banyak hujan dari langit. Nah ini. Idza sala wa yusabbihu lirra'di wal barki. Kemudian apabila air tersebut sudah mengalir, maka wa yaghtasilu fil wadi idza sala wa yusabbihu lirra'di wal barki. Jadi apabila air hujan itu sudah turun, maka mandilah dengan menggunakan air hujan tersebut. Dan wa yusabbihu lirra'di wal barki. Kalau ada kilatan-kilatan dan ada petir, maka yusabbihu, bertasbihlah, kira-kira gitu. Jadi doanya panjang, ditulis nggak apa-apa, sambil dibaca artinya, misal gitu, supaya kita bisa memahaminya. Tata caranya seperti itu untuk sholat istisqa atau sholat minta hujan. Meskipun jarang-jarang dilaksanakan di Indonesia ya, tapi kita mengetahui tata cara fikihnya seperti ini, sehingga just in case nanti ada momen di mana kita harus sholat istisqa, maka kita sudah mengetahui. Demikian ya. Maka tadi demikian poin-poinnya untuk sholat istisqa. Semoga kita bisa mengerti, mengamalkannya, dan menyampaikan pada saudara-saudara kita. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.